Hai guys, kembali lagi di channel FLME Studio. Dalam video kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang namanya rotating movement component di Unreal Engine. Apa sih gunanya? Kita akan melanjutkan project Jumbotron kita. Untuk teman-teman yang mau mengikuti bisa nonton video-video sebelumnya, dan untuk aset-asetnya semuanya bisa mengikuti link-link yang ada di description-nya, semuanya bisa di-download di situ. So, yang ingin gue lakukan kali ini adalah, ini kan Jumbotron kita udah keren ya, udah glowing-glowing. Nah, gue pengen bagian atasnya ini, ring yang atas ini, itu ngeloop ya, ngeloop dan berputar terus ya, nonstop berputar terus. Nah, untuk melakukan itu kita harus membuka blueprintnya dulu ya, dan kita akan menggunakan sebuah komponen. Di sini ada add component. Gue akan klik, dan gue akan ketik rotating movement. Oke, rotating movement. Dan hanya dengan menambahkan rotating movement ini, gue akan compile, save, dan kita akan lihat ini map Soul City-nya. Dan gue akan play, dan bisa dilihat kita langsung terjun bebas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena gue belum merubah game mode-nya ya. Ketika kita ngeset map ini pertama kali, dia pasti di world setting ini ada override game mode. Gue akan pilih ke none ya, save all, dan gue akan coba play sekali lagi. Dan ini sekarang gue startnya di bawah, di dalam basement, karena player startnya ada posisinya di sini. Hapus dulu. Nah, kembali ke Jumbotron kita. Kali ini harus benar guys. Oke, kita coba play. Nah, oke ya, sekarang kameranya sudah benar. Kita play, dan bisa dilihat Jumbotron kita mulai berputar. Dan kita akan cek settingan ya. Kalau gue select rotating movement, di sini bisa dilihat rotating movement Z-aksis 180. Dan ini artinya untuk setiap 1 detik keseluruhan Jumbotron ini ya, default scene root-nya ya. Jadi semua yang ada dalam blueprint ini ya, scene root-nya, artinya semuanya akan berputar sebanyak 180 derajat dalam 1 detik. Ini terlalu cepat, jadi akan gue ganti ke misalnya 10 derajat per detik. Kita coba compile, save, dan kita akan play lagi. So, ini speed yang gue cari seperti ini. Ya, ini sudah oke. Nah, sekarang isu berikutnya adalah gue tidak ingin keseluruhan Jumbotronnya ini muter. Gue hanya ingin bagian atasnya tok yang muter. So, kita akan kembali ke blueprintnya. Dan, oh by the way, di sini ada movement component yang namanya update only if rendered. Ini bagusnya di tick aja. Artinya dia hanya akan muter jika Jumbotronnya ini berada dalam frame. Artinya ini kan dia dalam frame, dia akan muter. Ketika dia tidak ada dalam frame, sedang tidak diliatin, dia tidak akan muter. Jadi mungkin ini untuk nge-save performance ya, biar tidak terlalu berat. But anyway, so kita pengen hanya bagian atasnya aja yang muter nih. Bagian ini gue akan coba klik. Ini screen, dan ini ring-nya ya. Ini ringnya. Ini bagian utamanya, dan ini yang kita ingin muter. So, hal pertama yang harus dilakukan adalah, kalau ini ringnya muter, ini nanti logonya kan gue pengen ngikut juga, dan ini kan ada layarnya juga, gue pengen layarnya mengikut muter juga. Jadi gue akan menjadikan si ring utamanya ini sebagai parent ya. Screennya akan gue drag up ya kan, jadi childnya dia, jadi dia kayak masuk ke grupnya dia. Dan juga untuk logo-logonya ini nih, 1, 2, 3, 4 nih, 4 logo FLME juga masuk ke sebagai menjadi childnya si ringnya ini ya, jadi seperti satu grup. Jadi jika si ringnya ini muter ya, nih coba ya gue rotate, semuanya akan ikut muter. Ctrl Z. Oke, so kembali ke rotating movement ya. Ini rotating movementnya saat ini ya, setahu dia fungsi dia adalah untuk dia ngerotate keseluruhan rootnya. Jika kita mau ngasih tahu, gue nggak mau muterin ngerotate rootnya ya, gue hanya mau ngerotate si circle ini bagian atasnya, kita harus nambah sedikit di blueprintnya. So ketika event begin play, kita akan ketik update component, set update component rotating movement ya, rotating movement, set update component. Dan sekarang gue pengen ngasih tahu, tolong ya, yang dikasih rotasinya, movementnya itu si ini flying ringnya ini di drag, di input ke sini ya. Jadi ketika event begin play, jadi levelnya di load, tolong langsung aja
Ini dirubah targetnya, bukan lagi default route-nya, tapi yang dibikin putar adalah si bagian ring atasnya. Compile, save, dan sekarang kita akan tes. Dan bisa dilihat, setelah berhasil, bagian atasnya yang akan muter. Oke, so sebenarnya banyak cara ya untuk nge-animate sebuah static mesh di Unreal Engine ya. Bisa menggunakan timeline, bisa menggunakan sequence, dan sebagainya. Cuman menurut gue ya, jika teman-teman hanya membutuhkan untuk hal-hal yang simple, misalnya punya ada stage untuk event dan ada elemen-elemen yang akan berputar-putar secara non-stop, itu menurut gue cocok menggunakan si rotating movement komponen ini karena simple untuk digunakan daripada kita harus ngebikin timeline dan sebagainya yang mungkin lebih ribet untuk nge-setup. Yang penting sih kalau menggunakan cara ini ya dia akan berputar-putar terus aja, jadi nggak bisa di stop atau apa, which is untuk Jumbotron yang tadi ya udah dia akan muter terus kan bagian atasnya, jadi cocok lah skenario seperti ini. Dan satu tips lagi, ini contohnya ya, gue ada Rubik's Cube ya, jadi kalau gue ada nih elemen seperti ini nih yang akan berputar-putar terus sepanjang acara, bisa pakai si rotating movement component ini, dan satu blueprint itu bisa menggunakan lebih dari satu rotating movement component. Jadi misalnya nih si Rubik's Cube ini kan bagian atasnya muter, bagian tengahnya muter, bagian bawah muter, terus keseluruhannya muter juga. Nah bisa aja menggunakan beberapa rotator yang berbeda, terus di-assign tuh, oh rotator yang pertama buat bagian atas kubiknya, rotator kedua buat bagian tengahnya, rotator ketiga buat bagian ketiganya, dan rotator satu lagi untuk memutar keseluruhannya atau root-nya, seperti itu ya. Jadi bisa digunakan untuk banyak hal sebenarnya. Oke, cukup sampai di sini untuk tutorial yang ini. Kita akan melanjutkan project Jumbotronnya dalam video berikutnya, so jangan kemana-mana.